Ya gimana ini dunia perbalapan ini? Aduh. Aduh. Kemarin gimana kemarin balap? Kayaknya meletre banget gue. Iya. Ya, kembali lagi bersama gua Jidon 188 di podcast trailnya Seria Jaugah. Gua bersama Kang Juan Kabut Salju. Nih Kang Juan Kabut Salju ini yang punya akun sosmed yang namanya Trail Kabut Salju. Tuh. Gitu. Ada artinya itu. Apa emang artinya? Jelasin dong. Kajian butut asal maju. Kanjeng butut asal maju. Iya. Itu bahasa Sunda. Oh, Jadi kalau bahasa Indonesianya biar jelek, yang penting maju. Biar jelek, jelek orangnya. Hah? Enggak. Motor ya. Oh, motor yang jelek. Kan trail kabut salju. Oh, trail kabut salju. Jadi orangnya Orangnya ya, bebas. bebas dah. Orang menilai gua jelek juga nggak apa-apa. Yang penting rezekinya bagus. Amin. Ya, jadi gua ngundang lu tuh pengen banyak bahas tentang perenduroan di Indonesia nih, kan lagi banyak nih. Makin banyak lah kita akibat terlepasnya dari pandemi COVID-19 ini kan event banyak nih, ya kan. Terus juga peserta banyak yang bingung juga sih menurut gua, karena hampir setiap weekend tuh balap di sini, balap di sini, balap begini, balap begini, balap begini, event begini. Padat emang. Itu baru balap, belum lagi event reguler seperti adventure, trail biasa gitu. Belum yang privat. Belum lagi yang privat. Belum acara-acara ini komunitas. Aduh, capek. Capek sih menurut gua. Jadi gua aja yang ngeliatnya capek, apalagi yang ngikutin sih. Ya sebenarnya ada positif negatif sih dari ramenya event-event yang ada gitu. Apa? Ya positifnya ya berarti kan antusias dari para penyelenggara ataupun komunitas yang pengen ngeramein dunia adventure, dunia balap enduro, gestrek dan lain-lain gitu kan. Mereka antusias, ada antusias. Jadi si pembalap pun ibaratnya akan lebih terasah dengan seringnya ada event-event. Iya. Cuman balik lagi kalau misalkan pembalapnya punya sponsor atau support yang ibaratnya bos yang bisa stabil lah, support dia di semua event ya bagus. Cuman kadang ada beberapa pembalap yang nggak punya sponsor besar, tapi dia punya talent bagus gitu. Jadi ada beberapa event yang dia nggak bisa ikut, ya sangat disayangkan gitu. Iya. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut nih tentang regulasi balap, terus juga bagaimana sih kita ngikutin event balapan ini untuk pemula. Coba lu jelasin deh Ju, lu udah menyelenggarakan dari sejak kapan, terus balapan namanya apa aja, di mana aja, bersama sponsor apa aja. Gitu kan. Banyak kan nih. Banyak banget. Biar yang nonton pada tahu nih, Juan nih cuman admin doang, apa tukang kompor, apa tukang goreng. Tukang bikin caption. Coba Tukang ceritain repost. aja, cuma ya. Ceritain dong. Ya awal mula perjalanan akun gue ya berawal dari sebuah hobi gue main trail, cuman pakai motor yang seadanya. Iya. Pakai motor rakitan, motor custom. Ya pokoknya apa adanya lah. Nggak udah di luar dari apa segi kenyamanan orang-orang yang pada ngegas terabas pakai motor-motor pabrikan. Yeah. Kalau kita mah dari sepatu aja kadang sepatu yang ada aja dah. Gitu. Boro-boro pakai APBOOT aja udah dibilang mahal kalau dulu tuh. Iya. Terus? Gua aja apa aja yang penting kita bisa ngegas, happy gitu kan. Awal dari situ gua ngobrol-ngobrol sama temen gua yang namanya Adul. Namanya Adul. Kabut salju itu gue dikasih nomor dari dia. Si Adul ini. Iya, dia nyeletuk kita mah kabut salju. Emang apaan bro? Bang, kabut salju. Kajian butut asal maju. Oh iya, motor kita gitu semua. Boleh tuh. Nah, dari situ gue bikin akun. Gue posting kegiatan
Trabas gua tuh pakai motor jelek lah ibaratnya. Iya. Modifan lah. Iya, sama teman-teman gua sering upload. Tapi ada beberapa yang nge-tag nih ke gua. Kan dulu ada yang namanya Trail Nusantara tuh. Iya. Yang paling ramai, Trail ID, Trail Nusantara. Wah dulu kalau kita di repost akun itu bangga banget ya. Iya, bangga. Bangga. Nah, pas gue bikin, gue kepikiran nih orang yang nge-tag apa gue repost aja gitu ya. Iya. Pertama sih gue izin dulu. Iya. Ini pengen di repost bagaimana? Ya bang, masukin dong. Kita kan sama-sama nih, sama-sama pemakai motor custom. Iya. Nah dari situ mulailah ada berkembang. Akun lu naik deh tuh. Akun TKS. Dang. Ya, yang tadi 1.000, 2.000, 10.000. Cepet banget pokoknya. Sekarang berarti follower berapa tuh? Sekarang 125.000. Itu real itu ya, nggak suntik-suntik? Kagak ada. Kagak ada suntik apa tuh? Follower. Nambah follower. Nambah follower, beli follower, beli view, Buat apaan? beli likes gitu biar banyak ya kan. Wis, ini selebgram. Itu kan sama aja kayak ngebohongin diri sendiri sebenarnya. Kayak bersandiwara. Tuh, ada akun yang kayak gitu kan. Buat apaan? Iya, buat apa? Kita apa adanya aja. Jadi ya. kayak ngebanggain sendiri, tapi nggak ada netizen yang ngebanggainnya. Iya. Kayak bersandiwara aja hidupnya. Robot. Iya. yang nonton robot, yang nge-like robot, bukan orang, bener-bener orang. Tapi akun lu kadang-kadang suka nggak sih di follow-nya tuh di like-nya tuh dikit? Pasti ada. Kadang-kadang komennya nggak ada. Komen nggak ada, yang like dikit, yang nonton dikit. Tergantung konten yang kita up sih. Up. Jadi ya, apalagi gimana? Sekarang akun-akun kayak sejenis gue ya, kayak akun media atau akun repost itu banyak banget. Udah nggak kehitung, gue aja sampai bingung itu siapa adminnya, kadang gue DM pengen kenalan. Saking kebanyakan. Tapi bagus sih. Iya bagus. Jadi rame. Jadi nggak mati gitu hobi kita itu. Hobi kita makin berkembang. Betul. Kita pertama kenal tahun berapa ya, Ju ya? Nah, itu tuh. Kayaknya udah lama juga loh. Lama. Kenal lama lu. Dari lu motor Tiger apa motor? Pulsar. Pulsar tuh ya? Iya. Pulsar putih ya? Iya. Yang lu masih kurus banget, ceking gitu, tonggos. Udah ceking tonggos tuh ya. Terus sekarang gue ubanan gitu. Iya. Kita udah lama juga ya, Ji ya? Iya. Nah, sekarang lu tuh bukannya belakangan ya. Gue tahu lu juga beberapa kali bikin event enduro balapan. Gue pertama kali ikut lu event balapan lu itu di Kampung Ulin. Oh, di Bogor Head Enduro, BHE 2018. 2018 sih ya. 2000 ya, 2000. Iya, 2020 atau 2018 itu. 18 deh kayaknya. Kan 2017 gue punya KTM tuh. 18. Oh, berarti sebelum gue punya KTM, gue kayaknya udah main sama lu dah. Iya. Belum. Pakai KLX. Waktu pakai KLX aku belum. Oh, belum ya? Pas udah lu pakai KTM. Oh, udah ya? Iya. Nah, lu berarti Bogor Hard Enduro itu yang event pertama kali lu apa bukan? Bukan, itu yang kedua. Oh, itu kedua? Kedua. Sebelumnya bukan enduro, bikin gas track. Oh, bikin gas track. Setahun sebelumnya, 2017 gue bikin gas track. Terus lu bikin kejuaraan enduro cross. Namanya BHE itu. BHE, Bogor Hard Enduro. Dan pertama kali boleh bilang event nasional yang ada balap malamnya. Oh iya, itu sampai Night malam. Night race. Kan gue tukang filmnya itu waktu. Iya. Iya, gue ngesup sama dia. Gue jadi tukang film dah. Iya. Anak buah gue dia nih. Nyari duit. Iya. Karena event itu kan duit lah ya. Di situ bikin ngumpulin orang, peserta, penonton, pedagang, ya kan duit semua tujuh. Iya, betul. Cuman balik lagi untungnya banyak juga. Iya, nggak semua dapat tuh. Itu BHE minusnya gede banget. Oh, minus ya justru ya. Terus dari BHE lu bikin event apa lagi? Dari BHE itu gue lanjut bikin event ini dulu apa? Motocamp. Habis motocamp gue bikin enduro lagi yang di Rumpin.
Yang di Rumpin tuh, Aglis. Oh iya, Aglis Warrior. Iya. Terus Jawara Jawara Enduro Cross di Bandung. Iya, di Ciamis. Nah, habis itu? Habis itu terakhir kemarin di Nagrek sama Yoni Para Rider 330. Nama eventnya? Nama eventnya kemarin karena dapat sponsor utama dari Arka, jadi Arka. Tridharma Arka. Oh, Tridharma Arka Enduro Cross. Berarti total 6 event lu udah bikin selama ini. Ya. Pertama Gestrek, BHE, Motocamp, Enduro. udah 6 kali lah ya. Iya. Dan ya nggak semuanya rugi dong, pasti ada untung. Ada tapi dikit. Ada dikit lah. Kadang-kadang kalau kita ngomong sama pelaku usaha tuh takut ditanyain untung, takut dimintain komisi. Ya itu dia. Ngakunya rugi, tahu-tahu beli motor baru, mobil baru gitu kan. Yang jelas ya, menurut gua selagi ada kegiatan di situ ada ekonomi yang berputar lah ya. Ada yang jualan gitu kan, itu salah satu namanya skill entrepreneurship gitu. Jadi lu mantep. Itu bahasa apa itu? Gua nggak itu ngerti. bahasa keren. Selaku pengusaha jadi lu. Jadi otak pengusaha lu ada menurut gua. Emang netizen banyak yang ngelihat gua yang dari ibaratnya berangkat dari seorang Juan yang ngetrailnya pakai motor odong-odong gitu kan, motor jelek. Terus kesini dia punya mobil, punya motor sendiri, CRF, bikin event berapa kali. Ya netizen ngelihatnya, oh si Juan itu bisa sukses karena dari event. Iya. Padahal enggak juga gitu. Bukannya enggak, tapi tidak juga. Enggak juga. Lu juga kerja kan sekarang? Sekarang kerja Jadi apa? di Jasa Marga. Jasa Marga. Jadi Driver. driver. Habis selain kerja? Selain kerja ya gitu aja, paling di rumah bikin konten-konten sama yang akun-akun partnership yang sama Kabut Salju buat promo-promo dia. Gitu. Kita sebenarnya udah pernah bikin asosiasi akun Trail Buzzer lah ya, namanya Trail Buzz itu dulu. Jadi Trail Buzz ini bagaimana kita kompak menggoreng satu klien atau bahan untuk mendapatkan impresi lah. Dari kita mendapatkan impresi, disitulah adanya ketertarikan untuk jual beli gitu. Nah, sempat berjalan tuh dulu, tapi ya kliennya off, jadi masing-masing lagi gitu kan. Iya. Jadi intinya akun Trail Buzzer ini kita bisa membuat orang itu viral atau UKM itu viral gitu kan, memperkenalkan lebih luas lagi. Itu salah satu jadi wadah untuk beriklan. Nah, jadi kalau mau iklan di TKS perlu duit. Enggak. Gua nih misalkan pengen gue pengen dong gue viral nih sebagai off-roader gitu kan. Lu repostin gue, campaign deh seminggu 2 kali lu up gua gitu kan. Berapa duit jadi deal-dealan? Apa ya? Gua kadang kalau ada kedekatan temen kayak gitu-gitu, gua nggak bisa bilang nominal, nggak bisa nyebutin nominal karena gua baik lagi gue juga karena hobi kan. Iya. Itu akun follower banyak itu cuman ibaratnya ya itu mah bonusnya gua aja gitu. Tapi kan lu bisa manfaatin dong. Ya harusnya emang, cuman gua nggak ke arah ke situ sih. Ya, gue nanya nih berapa duit misalkan gua mau biar viral nih, apa 500.000 sekali post, kayaknya kenyang juga 500.000 kalau sekali buka. Japri aja berarti ya. Japri aja Japri aja mau jualan. Karena apa ya? Gua juga ngelihat dari kalau emang itu produk, dia ada anggaran gitu. Harusnya ada anggaran ya. Ada anggaran marketingnya dia. Makanya kalau personal gue beda lagi. Ada anggaran duit lebih, gue banyak nih udah poya-poya. Anjay. Ya kan? Ya ini podcast harus up nih. Promosi. Nah, kan saking banyaknya event enduro cross nih, ya balapan untuk wadah para pemula atau wadah para profesional seperti Wawan Kadri dan Farel Herjuno.
lu sebagai pelaku event, bagaimana menciptakan event ini yang proper gitu, yang sukses lah gitu loh. Ya kita tidak bisa memuaskan 100% semua pihak, tapi setidaknya berjalan dengan sesuai harapan gitu kan, dari pembuatan tracknya, track enduronya, terus juga bagaimana pendaftaran, terus yang paling penting mendapatkan sponsor dari banyak pihak untuk event tersebut, terus juga ya gimana coba kira-kira lu kasih bocoran dong. Nggak apa-apa, ilmu itu harus disebar Ju, jadi lu sedekah ilmu, gimana baliknya ya serahkan aja sama yang kuasa biar Allah yang bales. Begitu, rezeki kan udah diatur, jadi jangan pelit. Nah, gimana caranya? Ya gimana ya, gue juga nggak bisa bilang tiap event yang gue bikin itu Sukses. 100% sukses atau gue paling bagus lah event gue, karena gue juga sadar diri gitu, gue juga masih belajar, masih baru, masih tahap-tahap, bahkan gue kalau misalkan bikin event itu yang gue ikut di event lain, gue ambil yang bagusnya gitu, gue contek, gue terapin di event gue, ya gitu dah pokoknya. Kita jangan terlalu menutup mata kalau kita itu yang paling perfect. Iya. Kalau sebagai penyelenggara ya. Iya. Apalagi setelah event, pasca event itu ada beberapa komentar dan saran itu harus kita ibaratnya legowo. Evaluasi justru untuk kedepannya lebih bagus lagi. Benar. Jadi tahap pertama untuk bikin sirkuit aja dulu. Gua lihat kan lu juga bikin sirkuit sendiri tuh, atau bikin track yang tadinya lahan biasa, atau banyak obstacle. Itu obstacle itu lu belanja sendiri tuh? Iya, dan itu costnya lumayan gede. Dianggarkan untuk obstacle itu berapa duit rata-rata lo sekali bikin event? Kurang lebihnya di angka 50 juta minimalnya. 50 juta? 50 juta buat obstacle aja. Gede juga obstacle doang. Sewa lahan termasuk dari beda lagi. Sewa lahan ada lagi. Terus untuk SDM buat yang pasang-pasang obstacle juga ada lagi anggarannya. Oh, beda lagi. Makanya bikin event enduro itu ada beberapa penyelenggara yang boleh dibilang selalu minus. Event enduro cross. Iya. Jarang minus secara materi duit lah ya. Tapi event paling terboros boros. Enduro cross. Terus harus membuat juara umum gitu kan? Iya, juara umum per kategori, belum lagi juara umum, sekarang ada lagi juara umum tim. Iya. Beban hadiahnya besar kalau enduro dibandingkan gas track ya. Itulah yang membuat pesertanya banyak menurut gua. Karena lu sebagai pelaku event sudah terbiasa membuat yang namanya juara umum, juara tim. Iya. Emang iya sih, dari nominal hadiah itu ada sedikit pengaruh dengan peserta yang mau datang ke event kita. Cuman kan balik lagi, semakin besar hadiah yang kita keluarkan, mau berapapun peserta yang masuk ya balik lagi ke mereka. Iya. Buat ke mereka gitu. Jadi buat panitia itu dikit banget. Panitia kan dapat untung dari sponsorship, dari tiketing penonton. Cuman enduro itu jarang di tiket penonton. Iya. Baru sekarang aja nih udah mulai di tiket penonton. Tergantung area, bisa nggak dikubengin gitu ya? Iya betul, tergantung area juga. Kalau misalkan areanya ibaratnya terlalu terbuka, terlalu luas, banyak akses yang bisa masuk ke lokasi, ya percuma di tiket. Iya, sulit. Terus nyari untungnya mana lagi? Dari ya paling dari tiket-tiket parkir, terus dari booth sewa dagangan. Terus ya paling itu doang sih, udah nggak banyak gitu kalau di event enduro. Makanya berat di event enduro itu. Tapi dibilang berat, tapi kenapa makin banyak penyelenggara event khususnya enduro cross? Ya. Kalau seingat gue di 2017 sampai dengan 2019 itu event reguler adventure biasa tuh banyak banget. Iya. Pokoknya sebelum pandemi deh patokannya. Sebelum pandemi itu event enduro cross jarang banget. Jarang. Paling 3 bulan sekali. Iya. Pada saat
pandemi atau setelah pandemi ini itu event endurocross itu makin banyak. Ya. Semakin banyak pelaku event menurut gua. Ya. Nah, kadang-kadang pelaku event ini masih belajar untuk menyelenggarakan event tersebut. Betul. Banyak minusnya lah gitu. Nah, kan dia mendapatkan peserta, ya kan? Peserta ini kan bayar ke penyelenggara. Oke, daftar berapa duit nih? 500.000. Satu kelas. Gue daftar kelas A, B, C, D. Ya udah, berarti 1,5 juta dong. Nah, ternyata di balapannya itu hasil race-nya ya tidak memuaskan dalam arti regulasi ya berubah-berubah. Ya. Misalkan nggak boleh ditolongin sama kru, antar pembalap boleh, sama kru nggak boleh. Ya. Itu gimana? Terus juga misalkan gue pernah tuh dulu, gue curhat sedikit. Balapan ya semacam rally enduro ya. Tim lagi balapannya satu tim itu 3 rider ya. Nah, ada lawan tim gua yang nuker motor pada saat balapan sudah dimulai di dalam track, tuker motor. Satu tim itu ada 1 rider yang tuker motor. Gue juga pernah ngalamin. Nah, kayak gitu. ini gimana sih regulasinya? Boleh tuker motor kalau motor emang rusak gara-gara jatuh ridernya. Udah mulai start nih, udah mulai balap, dia tuker motor. Terus gue komplain sama juri, ya ada uang apa sih namanya, uang deposit untuk komplain 1 juta, tapi komplainan itu dinyatakan benar, duit dikembalikan. Komplainan itu dinyatakan salah, ya duit itu dimakan oleh juri, ya kompensasinya gitu. Nah, komplainan itu gua rasakan benar, duit gua dikembalikan, tapi hasil tidak dirubah. Seharusnya itu gue juara 1 Ju. Waktu balapan itu, nggak usah gua sebut lah, itu udah berlalu. Intinya ini jadi pengalaman, jangan sampai terulang lagi. Ya. Ini juri aneh banget, jadi gue juga rada-rada enak juga sama balapan. Ini regulasi yang bener gimana sih? Iya. Paling semeruwet itu menurut gue balapan, regulasi balapan rally enduro. Iya, betul. Nah, setiap event penyelenggara rally enduro race, ya itu beda-beda. Misalkan event A, panjang balapannya, panjang treknya 100 kilo. Ini pakemnya gua. Terus ada red zone atau misalkan boleh nuker motor gitu kan. Terus yang event B rally enduronya cuman 20 kilo. Ya kan? Terus timing sistemnya manual. Terus ada yang pakai GPS, tapi gua barengin GPS panitia sama GPS dari WhatsApp grup share location yang aktifnya sampai dengan 1 atau 2 jam itu. Lebih akuratan share locationnya di grup tim gua daripada GPS panitia. Nah, jadi kembali lagi nih. Regulasi yang jelas itu gimana? Apakah dari pemerintah itu udah keluar buku baku regulasinya ini? Iya, buku panduan lah. Buku panduan ini kalau bikin balap enduro cross begini loh. Iya. Kalau untuk bikin balap enduro rally tuh begini loh. Iya. Udah belum? Dan siapa yang mengeluarkan? Iya, betul. Kalau menurut lo? Kalau menurut gua gini, selama ini emang untuk aturan enduro itu belum ada yang baku. Jadi yang lu bilang tadi, setiap event pasti beda-beda dan itu wajar. Karena
kita sebagai penyelenggara juga jangankan lu yang bingung, gue juga bingung. Kalau misalkan mau bikin event nih, peraturannya mesti gimana? Ya udah. Nah dari situ muncul tuh ada namanya paguyuban enduro kalau di Jawa Barat. Nah dari situ muncul bikin peraturan bareng-bareng. Nah itu yang dipakai. Nah yang jadi permasalahan itu sekarang pusat atau induk olahraga kita itu buat balap kayak ini. Untuk enduro itu belum ada. Karena sekarang masih ikut di regulasi yang motocross. Untuk enduro, sementara kan nggak nyambung gitu motocross sama enduro gitu kan. Enduro cross sama motocross ya jelas. Motocross bicara obstacle dia jumpingan doang. Ya nggak ada ibarat untuk nggak ada batu, nggak ada kayu yang berlintangan, ya kan ban-ban tiduran, ban-ban berdiri. Tapi kalau untuk enduro cross sekarang udah mulai ibaratnya udah mulai rapi lah. Udah mulai bagus, tatanan regulasinya udah mulai bagus, tinggal si induk kitanya itu disahkan gitu, dibakuin. Ini loh aturannya. Jadi semua penyelenggara itu nggak ada lagi yang beda-beda lagi. Jadi peserta juga nggak ada yang dirugikan, semua juga ngikut peraturan. Iya, jadi kalau untuk enduro cross sih menurut gua celah untuk masalahnya itu sedikit, hampir nggak ada ya, karena enduro cross itu di sirkuit yang bisa kita lihat bareng-bareng satu tempat ya, lapping dan ada durasinya 30 menit sampai dengan 45 menit ya, itu pakai regulasi motocross selama ini dan sudah banyak. Sebenarnya itu bukan kalau yang sekarang udah berjalan itu justru yang di Jabar terutama ya. Itu pelaku-pelaku senior, pelaku-pelaku panitia enduro, penyelenggara enduro yang bikin, mereka yang bikin. Nah, lu berarti kemarin-kemarin bikin event enduro cross, racing komitenya dari pihak mana? Dari IMI. Dari IMI. Dari IMI. Sementara mereka juga balik kadang peraturan yang keluar itu yang ada, mereka malah nanya balik ke kita. Harusnya bagaimana? Karena apa? Ya karena mereka nggak punya panduannya. Belum punya? Iya. Itu. Belum punya panduannya, buku panduannya. Kayak di Gesrek kan ada buku kuning nih, peraturannya begini. Hadiahnya sanu gitu. Ada apa yang harus kewajiban dari penyelenggara aturan baku. Aturan baku. Nggak bisa dirubah-rubah. Nah, ini harus segera sih menurut gua karena tolong pihak IMI ya. Sebenarnya udah berjalan, udah bagus loh sekarang. Iya. Regulasi udah bagus. Iya, tinggal disahkan doang kan. Kita nih bareng-bareng. Oke lah, buku baku regulasinya begini. Nah, disosialisasikanlah oleh pihak IMI ke halayak, ke para peserta, ke penghobi, para pembalap. Cuman ada lebih bagusnya nih, walaupun si regulasi yang sekarang berjalan itu dari orang-orang penyelenggara yang sebelum-sebelumnya. Ada bagusnya si IMI ini mengundang semua tim-tim balap yang sering ikutan lah sama penyelenggara semua dikumpulin, ini loh regulasi yang mau kita pakai gitu kan, diumumin, nggak ada masalah nih, semua baru nih dia ngajuin ke ibaratnya sesama IMI-nya lah, pokoknya ini gimana caranya, ini harus disahkan karena semua juga ketok palu udah sepakat gitu kan, penyelenggara juga udah oke, peserta juga udah oke, kan harusnya gitu ya. Nah sampai sekarang belum ada gebrakan kayak gitu. Nah, sedangkan bikin event mau adventure biasa, event regular adventure, maupun bikin enduro cross, itu harus ada namanya apa? Surat rekom, perizinan rekom IMI. Izin rekom IMI. Kalau nggak ada gimana? Nggak boleh? Nggak boleh, karena dari pihak kepolisian pun kalau misalkan kita mau bikin sebuah event itu harus ada perizinan atau rekomendasi dari induk, ibaratnya induk komunitas lah, induk olahraganya gitu. Kalau kita kan motor IMI gitu. Nah, banyak gua lihat
event-event itu ada logo IOF 2x1. Nah, itu juga sebenarnya apa ya? Boleh dibilang baru-baru muncul. Gue juga nggak tahu kapan tepatnya mereka muncul, tapi ya kita apalagi gue sebagai penyelenggara, yang paling mudah buat gue yang ibaratnya menguntungkan lah. Penyelenggara kan gitu ya, nyari yang termudahnya, yang nggak repot. Kalau emang IOF bagus, positif buat kita, buat di event kita ya nggak, ya kita juga mau gitu pakai IOF gitu. Cuman IOF itu manfaatnya kalau untuk penyelenggara apa? sama halnya seperti ini. Ibaratnya sebagai induk olahraga kita, dia yang kasih surat rekom, dia ngasih regulasi balapnya, dia punya regulasi balapnya, terus dia penanggung jawab buat nanti kalau misalkan ada permasalahan di eventnya, racing committee-nya dari mereka, seperti itu kan. Oh, IOF itu juga mengeluarkan buku regulasi? Ada. Setahu lu ada? Ada, setahu gua ada. Mereka punya. Untuk balapan motor trail? Motor trail, untuk enduro. Mereka untuk enduro, dia punya. Racing committee-nya mereka ada gitu. Oh, tapi dan berlisensi dari ininya mereka gitu, dari organisasinya mereka. Jadi nggak sembarangan orang yang dipilih buat jadi orang racing committee-nya. Oh, dia punya buku regulasi. Nah, sedangkan IMI sudah punya apa belum? Belum. Tadi lu bilang belum kan berarti. Belum, Tapi belum. banyak event menggunakan IMI sebagai racing committee. Ya. Iya, sampai saat ini kita cuma dikasih namanya juklak, buku panduan lah. Panduan dari IMI. Itu pun hasil dari guyupnya kita penyelenggara sama tim-tim enduro yang lain. Hasil dari masukan-masukan kita itu sebenarnya. Iya, jadi gue sepanjang main motor trail ini ke luar daerah, gue juga bingung. Di Kalimantan kok IMI nggak ada ya? Iya. Adanya IOF. Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, Jawa Tengah, Jawa Timur. IOF. Itu kenapa IMI istilahnya kurang berperan ya? Malah IOF. Tapi setahu gua, namanya juga Ikatan Motor Indonesia, IMI. Iya. Kenapa? Iya, harusnya kan mereka punya ibaratnya legalitas mereka kan diakui pemerintah lah ibaratnya gitu ya. Gua nggak bilang IOF nggak diakui, tapi apa ya? Ada beberapa event yang pakai ininya yang IOF itu ada yang dibubarin. Jadi ada satu event, terutama di Jabar, tapi kalau di daerah lain nggak ada. Pengalaman lu pernah tahu satu event itu dibubarin gara-gara cuma punya izin dari IOF bukan dari IMI. Dibubarin oleh pihak siapa? Jadi dari kepolisian sih yang bubarin. Dari kepolisian. Iya. Karena alasannya? Izin IMI-nya nggak ada. Oh, izin IMI-nya nggak ada. Tapi kalau di luar Jawa Barat? Luar Jawa Barat aman-aman aja. Aman-aman aja. Iya, sebenarnya. Ya, yang jadi permasalahan itu kan di Jabar ini kayak belum guyup antara IMI dengan IOF. Oke, tolong ini kayaknya mesti pihak IMI yang harus ngobrol bareng gua untuk menjawab pertanyaan. Bukan otoritas gue soalnya. Iya, ini macam-macam gini buat. Kalau Juan gua cecer pertanyaan dia juga kayaknya ngerti gua. Bisa. Kalau gua kan sebagai penyelenggara nyari yang termudah. Iya, karena lu untuk perizinan. Posisi lu itu kan sebagai penyelenggara event. Iya. Ya, yang sudah 6 kali ini pakai ya kan. Lu juga bingung kan. Lu mau pakai aturan IOF atau IMI? Iya. Iya dong. Nah, apalagi misalkan gue nih sebagai peserta balap, gue bingung kadang-kadang ikut balapan lu aturannya begini, ntar balapan penyelenggara yang lain aturannya begini. Iya. Gue harus pahamin dulu aturan mainnya begini, bukannya namanya aturan itu harus sama semua. Seharusnya seperti itu. Emang yang sekarang berjalan itu kan tiap event pasti beda nih. Event A, event B, event C, semua peraturan beda. Nah, yang mesti dipahamin peserta atau rider itu ketika dia daftar ikutan balap, misalkan ikutan rally apa.
si penyelenggara itu mengeluarkan yang namanya PUP, peraturan umum perlombaan. Nah, sebagai rider atau peserta, kita wajib itu baca semua peraturan. Itu yang harus kita patuhin lah di event tersebut. Main ke event B, beda lagi event. Ya kita juga mesti baca dulu. Lagi, udah baca dulu makan waktu, terus memahami. Iya. Itu butuh waktu juga. Sedangkan gue sebagai pembalap atau pemilik tim, gue harus prepare segala hal gitu kan. Iya, makanya kayaknya kan, udah nggak ada waktu sih menurut makanya gue. tiap event itu pasti ada yang namanya briefing peserta. Nah. Dan di situ kadang sering banget yang namanya pro kontra, adu argumen, adu pendapat mengenai regulasi untuk balapnya tersebut. Dan bahkan kadang si penyelenggara membuat keputusan itu balik lagi peserta maunya apa gitu. Nah kadang gitu. Nah ini yang harusnya sebenarnya si induk yang punya organisasi kita itu IMI, dia ibarat jadi payung kita, jadi pelindung kita kalau misalkan ada bikin event, ada regulasi seperti apa gini yang kita buat, yaitu yang IMI buat, yang dikeluarin, itu yang harus mereka jalankan. Nah, gini aja deh. Tolong di komen ya, lo yang nonton ini, kira-kira gua harus ngundang siapa dari pihak IMI untuk menjelaskan permasalahan ini. Ya, agar maksud gua sih bukannya apa-apa ya, maksud gua biar peserta ini paham. Ya. Jangankan pembalap profesional, ya pemula juga harus paham gitu loh. Bahwa regulasi yang baku tuh seperti ini. Balapan yang benar tuh begini, jangan berubah mulu, bukan berubah kelasnya ya, tapi cara mainnya betul. Pakemnya gimana, dan seluruh pihak penyelenggara jangan pada ribut, saling support lah, harus saling support nih untuk meramaikan, mengembangkan olahraga enduro. Betul. Nah gimana kita mau maju, urusan regulasi aja belum beres bos. Itu sih masalahnya. Jadi tolong di komen gue mesti ngundang siapa, pihak IMI dan pihak IOF. Gue pengen ngobrol juga sama pihak IOF. Ngobrol tentang IOF tuh apa sih gitu kan, badan hukum apa, terus juga bergerak di bidang apa, terus juga benefitnya untuk penyelenggara apa, untuk para penghobi. Off-road itu apa? Nah, ini emang benar harus ada sinkron antara IMI dengan IOF. Terutama yang kemarin kejadian itu di event yang minggu kemarin yang kita ikut, itu masing-masing dengan bendera berbeda. Yang satu pakai IMI, satu lagi pakai IOF. Tanggalnya sama. Dengan di Jawa Barat juga. Masih di satu Jawa Barat dan regionalnya nggak terlalu jauh lah, dan itu sangat merugikan penyelenggara sebenarnya. Gue sebagai penyelenggara ibaratnya nggak bisa gini nih, ini kedepannya harus ada pembenahan. Jangan begini terus. Kalau begini terus penyelenggara bakal mundur. Jangan kan penyelenggara kayak gue gini ya, IO kayak misalkan bos-bos pengen bikin males nih jadwal, gila-gilaan jadwal padat banget, udah gitu bentrok jadwalnya, ya kan? Oke. Yang ditakutkan malah nanti yang sekarang lagi bagus, booming, rame, langsung ngedrop, hilang. Ya, mungkin cukup sekian. Gua akan ngebahas lagi permasalahan yang lebih detail, yaitu bagaimana sih sebagai pemula atau amatiran atau penghobi adventure pengen cobain balap, tapi gue takut nih gimana ya, gua modalnya kegedean apa, gue nggak punya tim tapi gue pengen balap dengan modal kecil gitu kan, cuman motor satu lagi nih, gimana sih? Ya kita lanjut dengan video berikutnya gitu. Thank you, langsung klik lagi di next video ya. Next video kita bahas lebih ini lagi, lebih dalam lagi. Istirahat dulu. Karena itu udah keberatan tadi omongan lu makin